Aryo bilang begini ke aku. Kamu pikir aku nggak tahu siapa yang masak itu, Dina? Di depan aku. Nyebelin banget gak sih Tante? Aku udah senyum-senyum di meja makan. Aku pikir dia tahu aku yang masak. Taunya dia cuma pura-pura di depan aku. Ini tuh semua tuh di luar dugaan kamu ya. Tante, aku udah lakuin semua yang Tante suruh. Semuanya. Tapi sekarang itu Mas Aryo makin jauh di luar jangkauan aku. Iya, Tante paham, Tante ngerti. Kamu tenang dulu dong, gak usah panik. Gimana aku mau tenang, Tante? Hubungan mereka yang udah 10 tahun berjalan, itu semakin menyala, semakin bersinar lagi. Dan Mas Aryo itu bentak aku di depan Soraya. Dina, kayaknya ini saatnya kamu harus memiliki anak dari Aryo. Punya anak? Kamu tahu nggak? Kenapa Aryo sampai detik ini masih berhubungan sama Soraya? Karena mereka berdua memiliki anak. Nah, kalau kamu punya anak dari Aryo, otomatis Aryo akan lebih fokus ke kamu dan anak kamu. Lagian si Rara itu kan umurnya udah gak lama lagi. Good idea, Tante. Ya iyalah. Hari ini aku harus tampil seksi di depan Mas Aryo. Malam ini harus menjadi malam yang spesial biar aku cepetan hamil. Tante lagi ngapain? Tante lagi pengen bikin papa kamu tertarik sama Tante. Biar Tante cepet punya bayi yang sehat, gak penyakitan seperti kamu. Tante kok ngomongnya kayak gitu? Ya ampun, maafin Tante ya sayang, Tante keceplosan. Tante lupa kalau kamu itu penyakitan. Maafin Tante ya sayang. Rara maafin Tante, Rara. Aduh. Mama! Wow! Kenapa sayang? Kamu kok nangis sih? Rara, kamu kenapa sayang? Pasti tante itu nyakitin kamu lagi ya? Tadi Tante Dina bilang kalau dia mau punya bayi. Dia gak mau punya bayi yang penyakitan kayak aku. Astagfirullahaladzim. Dina benar-benar keterlaluan. Soraya, sabar Soraya. Kita masih harus tenang menghadapi ini. Iya Soraya, kita harus sabar. Kita jangan terpancing sama dia. Soraya, Dina memang orangnya begitu. Dia selalu membuat kita semua marah. Dan nantinya dia akan memfitnah kita. Satu-satunya jalan, kita harus menahan diri. Kita nggak usah ikut permainannya dia. Iya benar. Dina memang selalu iri dan dengki sama kita. Itu adalah sifatnya setan. Dan setan senang kalau kita marah. Untuk melawan dia, kita harus sabar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hampir aja aku kepancing. Tapi suatu hari nanti, aku yakin semua kebohongan dia dan kejahatan dia pasti terungkap.
It's okay. Jangan nangis lagi ya. Sayang, kamu udah pulang ya? Mau kangen banget sama kamu. Soraya dan Irfan itu makin berani aja. Mentang-mentang selama ini aku diam aja. Udah lah mas, kamu gak usah ngomongin mereka. Malam ini harus jadi malam yang spesial buat kita. Jadi jangan sampai mereka tuh merusak moodnya kamu. Lihat deh, aku cantik kan malam ini? Soraya itu ibu dari anak-anakku. Tapi berani-beraninya si Irfan itu pegang-pegang istriku. Makin lama makin kurang ajar deh. Mereka benar-benar gak ngargain aku. Dan lebih parahnya lagi, dia itu berani keluar masuk rumah ini. Iya mas, udah kamu sabar aja ya. Mendingan sekarang kamu mandi deh, biar kamu tenang, ya? Aku capek. Aku mau langsung tidur aja. Ih, Mas Aryo cuekin aku. Dia pasti masih kesel gara-gara aku kirim foto itu. Nyesel aku kirim foto itu. Soraya, Iya bu. malam ini kita ada pesanan untuk 20 orang. Jangan sampai telat. Malam ini? Iya malam ini. Ini pesanan orang penting. Baik bu. Jangan telat ya. Teman-teman, kita kumpul yuk. Malam ini kita dapat tugas buat ngerjain makanan untuk 20 orang. Tadi Bu Leni ngasih tugas. Kita siap-siap yuk, nanti nggak keburu. Yuk. Saya enak banget nyuruh-nyuruh kita, emang dia siapa? Iya, dia kan pengen dipakai sama Bu Leni. Apalagi anak Bu Leni suka sama dia. Jadi begitu, baper sama Bu Leni. Ya udah suruh aja dia masak sendiri, biarin aja. Loh, kok pada diam sih? Ayo, nanti kita terlambat loh. Yuk. Kamu aja masak sendiri, kita lagi sibuk nyiapin bahan buat besok. Iya, aku juga lagi sibuk. Loh, terus aku masak sendirian. Yaudah. Astagfirullahaladzim. Kalau masaknya cuma sendirian apa keburu? Soraya kenapa itu? Kok masaknya kelihatan panik begitu? Bu Soraya? Panik banget. Iya nih, tadi Bu Leni kasih pesanan katanya harus bikin masakan untuk 20 orang. Tapi harus malam ini juga. Terus yang lain mana? Kok Bu Soraya kerja sendirian? Katanya mereka lagi sibuk, Dok. Loh, dokter mau ngapain? Dulu waktu saya kecil, saya sering bantuin mama masak. Saya bantuin Bu Soraya sekarang. Nggak usah, Dok. Dok. Silakan dulu.
Pak, Iya, Mbak. saya titip makanannya ya. Alamatnya udah tahu kan ya Pak? Ya, dia tahu, Mbak. Jangan sampai terlambat ya. Baik, Mbak. Dok, makasih banyak ya dok ya. Terima kasih juga untuk semua kebaikannya dok. Saya janji, saya nggak akan pernah ngelupain jasa dokter. Jangan dipikirin Bu Soraya, saya cuma niat menolong. Kan sudah kewajiban sebagai sesama manusia untuk saling tolong menolong. Kayaknya sebentar lagi mau hujan. Saya harus siap-siap pulang sebelum hujan deras. Permisi ya. Mana sih angkotnya? Nanti keburu hujan lagi. Astagfirullahaladzim. Tuh kan. Astagfirullahaladzim, beneran hujan kan? Aduh. Bu Soraya. Dokter, Biar saya antar cari angkot ya. Kalau Ibu Soraya di sini, pasti lama dapat angkotnya. Kita harus ke tempat ngetemnya di sana. nggak usah dok, nggak apa-apa, saya bisa sendiri kok. Nanti kalau misalkan ini hujannya besar, saya nanti bisa neduh kok. Neduh di mana? Bu Soraya kan tetap kehujanan. Terus kalau Bu Soraya sakit gimana? Nggak bisa kerja. Rara siapa yang jagain? Ayo saya antar. Ini apa? Kenapa sih aku mesti ingat foto itu terus? Bener-bener kelewatan mereka. Astagfirullahaladzim. Gimana Wanginya, sih tuh? dokter? Sama bajunya kotor semua. Itu yang bawa mobil nggak ngelihat ada orang jalan apa? Mereka malah sengaja berduaan. Kurang ajar. Aku harus kasih pelajaran kepada mereka. Jadi sekarang Soraya malah melindungi Irfan. Kamu benar-benar istri pengkhianat, Soraya. Sama Irfan kamu berlaku lembut. Tapi sama aku, Makasih ya Bu Soraya. Sama-sama dok. Apa yang saya lakuin buat dokter nggak ada apa-apanya dibanding sama apa yang dokter lakuin buat Rara, buat keluarga saya. Aku memang sangat menyayangi Rara. Khawatir dengan keadaannya. Tapi aku juga sangat mengkhawatirkan kamu, Soraya. Meskipun aku tahu kamu masih menyimpan perasaan untuk suamimu yang gak pantas dicintai itu. Dok, kok ngelamun sih? Enggak. Ayo Bu Soraya. Mungkin suatu hari nanti kamu akan menyadari bahwa kamu pantas mendapatkan yang lebih baik dari dia. Aku akan selalu ada di sini untukmu, Soraya. Assalamualaikum.
Ma? Soraya, baju kamu kok basah? Soraya, kamu ganti baju dulu. Nanti masuk angin. Iya Pak, tapi nanti aja sore buru-buru mau bikinin makan malam buat Mas Aryo. Soraya, ganti baju itu kan gak lama. Mama gak mau kamu sakit gara-gara kamu ngurusin Aryo. Sudahlah, ganti baju aja. Biarin Dina yang ngurusin Aryo. Dina minta Soraya nyiapin makan buat Mas Aryo, Ma. Tapi gak apa-apa. Dengan kayak gini itu artinya Soraya masih bisa merhatiin Mas Aryo. Ya, tapi sebaiknya kamu mesti ganti baju dulu. Mas, ini masakan buat kamu. Aku udah bikinin makan malamnya. Aku nggak mau makan ini. Loh, kenapa? Mau aku masakin yang lainnya? Aku bikinin dulu. Nggak usah. Aku nggak mau makan apapun masakan dari kamu. Mas Aryo, kamu kenapa nggak makan? Iya Mas, ini bukannya makanan kesukaan kamu kan? Bawa aja nih makanan semua. Bawa ke pavilion sana. Makan sama orang-orang yang mendukung kamu. Rara, orang tuaku, dan juga dokter so baik itu. Bawa! Ya udah Mas, kalau kamu nggak pengen makan makanan ini, kita pesen aja ya. Aku nggak mau lagi ya makan makanan dari luar. Kamu ini tiap hari bisanya hanya beli aja makanan dari luar. Kamu itu nggak bisa masak ya? Mas, kamu kan tahu aku tuh emang nggak bisa masak. Terus nggak belajar sama mamaku? Hah? Tiap hari ngapain aja? Usaha dong, jangan cuma diem aja.